Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Tetap dahsyat dan luar biasa ya? Yes, jelas Kak Christine. Kita sungguh luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Betul. Kak Christine, kemarin kita sudah merayakan Paskah ya. Ya. Kita senang menjadi anak Tuhan karena sudah bangkit buat kita. Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua ya, Dede ya. Betul, adik-adik. Dimanapun Dede berada, harus bersyukur menjadi anak Tuhan. Karena dia sudah bangkit ya Kak ya. Iya betul adik-adik. Nah untuk sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata. Bapa di surga, Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah mati ya Tuhan dan bangkit bagi kami. Sehingga kami boleh ditebus, kami boleh menjadi pemenang ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kami mau beribadah Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami bisa bersuka cita, kami menikmati hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak, sebelum kita menyanyi, Ya. nanti kita akan bersama-sama dulu. Yesus bangkit, yes gitu ya. Yuk, Oke. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit, yes. yes. Yuk, Oke. kita akan menyanyi semuanya, happy ya, happy ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu lagi, happy ya. Yang semangat adik-adik. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yang bersuka harus lebih semangat lagi. Yo adik-adik. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua direlakan, namanya dimuliakan. Suka-suka adik. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Iya adik-adik, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyi dulu, jadikan aku terangmu Tuhan. Adik semua siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja.
tapi dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menyatakan dalam kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah walaupun online Tuhan, namun kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kami. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami Tuhan agar kami bisa mengarahkan pikiran kami ke dalam firman-Mu, sehingga apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan akan mengurapi beliau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan, waktu kami ke depan di dalam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Sebelumnya Kak Heri pingin cek dulu, tepuk Yesus, 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 yes. Pasti anak-anak semuanya di sini kabarnya luar biasa. Kemarin kita sudah merayakan Paskah ya adik-adik ya. Paskah itu apa sih adik-adik? Paskah itu, ada yang tahu? Iya, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yang tadinya Tuhan Yesus meninggal, wafat ya, yang kita peringati Jumat Agung, meninggal, dikubur selama 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu Tuhan Yesus bangkit ya. Kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tapi adik-adik ya, ketika Tuhan Yesus mati ya adik-adik, murid-muridnya semuanya sedih ya. Lah, Yesus kok mati? Yesus kok mati? Mereka sedih. Ada juga yang ketakutan. Aduh, Yesus dibunuh, Yesus disalib. Nanti kita gimana ya? Murid-muridnya yang lain kita gimana ya? Nanti kita juga dibunuh juga. Akhirnya mereka pada ketakutan, pada sedih, ada yang sedih, ada yang putus asa, ada yang ketakutan. Mereka ketakutan, mereka bahkan bersembunyi di suatu rumah. Nah adik-adik, kita akan lihat cuplikan filmnya, cuplikan
videonya ketika Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan di murid-muridnya. Oke, kita lihat dulu. Pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. Yesus hidup, kata para malaikat itu. Pergilah, beritahu murid-muridnya. Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. Jangan cemas, kata Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali. Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah lihat ya tadi ya, cuplikan tayangan videonya. Hari ini kakak akan cerita mengenai kebangkitan Yesus. Temanya hari ini ya, kebangkitan Yesus mengubah hidup manusia. Sekali lagi katakan, kebangkitan Yesus mengubah hidup manusia. Nah, kalau tadi dilihat di cuplikan tadi ya adik-adik ya, yang murid-muridnya yang tadinya takut, yang tadinya putus asa ketika melihat Yesus ya, mereka awalnya takut, wah ini hantu, ini hantu. Akhirnya Tuhan Yesus memastikan, ini loh aku, ini Yesus. Mereka akhirnya senang. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri ke murid-muridnya, murid-muridnya menjadi senang lagi. Murid-muridnya menjadi sukacita lagi ya. Murid-murid Yesus yang tadinya ketakutan, putus asa, dan sedih, menjadi sukacita dan bersemangat kembali ketika melihat Yesus sudah bangkit. Nah, itu ya adik-adik ya, kebangkitan Yesus itu bisa mengubah hidup manusia, hidup murid-muridnya Yesus tadi, yang tadinya takut, yang tadinya sedih, sekarang berubah menjadi sukacita, menjadi semangat lagi. Sama seperti hidup kita adik-adik, hidup kita juga bisa berubah ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, yang tadinya sedih, yang tadinya takut, yang tadinya merasakan kecewa. Ketika Tuhan Yesus ada, kita menjadi sukacita dan menjadi semangat lagi. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik.
Kalau Tuhan Yesus bangkit, ya, iman kita menjadi sempurna. Apa yang kita percayai sempurna, ya. Yesus itu bangkit, Yesus itu hebat, membuktikan kalau dia itu bukan cuma manusia biasa, adik-adik. Yesus bangkit membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Coba kalau manusia mati, apa bisa dia bangkit? Tidak bisa. Kalau kakak mati atau kakak mati tidak bisa bangkit lagi, atau mungkin adik-adik ada yang punya kakek, punya om, punya emak yang sudah meninggal, bisa bangkit lagi enggak? Enggak bisa. Tapi adik-adik ya, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dia ketika mati, dia bisa bangkit kembali. Dia membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Maka kita benar adik-adik. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah benar. Tidak ada tokoh yang lain, tokoh agama lain yang bangkit seperti Tuhan Yesus. Nabi-nabi pun tidak bisa bangkit, tapi Yesus membuktikan dia itu Tuhan. Nah, dari Paskah ini ya adik-adik ya, dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau belajar ya. Kita ada 3 poin yang akan kakak sampaikan hari ini. Yang pertama, dari kebangkitan Yesus kita belajar, kita mau mengenal Yesus. Kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Yang tadinya hidup kita itu ya adik-adik ya, hidup yang berdosa. Ya, yang tadinya itu kita nakal, hidupnya dalam dosa, suka mencuri, suka bohong, ya. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus disalib dan menyelamatkan kita, kita semua ya dosa kita diampuni, ya. Tidak ada lagi yang merintangi ketika kita mengenal Tuhan. Yang tadinya adik-adik, Tuhan sama manusia itu jauh. Ya, Tuhan sama manusia itu jauh. Tuhan waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, ya ingat ya adik-adik, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan tidak suka, ya. Makanya Tuhan tidak bisa bersatu dengan manusia karena manusia berdosa. Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Manusia sama Tuhan tidak bisa lagi bersama kayak dulu, ya, kayak Adam dan Hawa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ya, menyucikan dosa kita, menyucikan hidup kita, kita yang tadinya berdosa diampuni. Sehingga kita bisa kembali datang lagi kepada Tuhan. Hubungan kita dipulihkan. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, caranya mengenal Tuhan gimana adik-adik? Dengan beribadah. Dengan membaca firman Tuhan. Dengan berdoa. Kayak ada lagu ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, berdoa, dan ibadah. Itu akan membuat kita adik-adik mengenal Tuhan kita. Ya, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Kalau dulu sebelum dosa kita diampuni, kita tidak bisa adik-adik. Hubungan kita sama Tuhan jauh. Tapi sekarang kita bisa langsung mengenal Tuhan. Terus yang kedua adik-adik, ketika Yesus dibangkitkan, ketika dari kebangkitan Yesus, kita juga belajar. Yang kedua adalah Yesus memberikan kepastian hidup. Yesus memberikan kepastian hidup. Apa sih Kak maksudnya? Nah, setiap orang yang percaya itu akan diselamatkan. Seperti ayat hafalan minggu kemarin adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadinya adik-adik, sebelum kita percaya sama Tuhan, hidup kita itu hidup yang penuh dosa. Hidupnya harusnya di dalam neraka.
ya, mendapat hukuman maut. Upah dosa adalah maut, adik-adik. Kita itu harusnya masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita diberikan kepastian. Kata Tuhan, siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Artinya apa, adik-adik? Artinya kita itu diselamatkan. Ya, hidup kita diselamatkan. Hidup kita yang tadinya masuk neraka, dibakar, sekarang hidup kita diselamatkan. Kita masuk surga. Ya, adik-adik, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menyelamatkan kita sehingga kita diberikan kepastian hidup. Ya, ketika kita mati, kalau kita mati dengan percaya sama Tuhan, kita akan masuk dalam surga apa neraka? Nah, pastinya surga. Siapa yang ingin masuk surga? Kakak juga ingin masuk surga, adik-adik. Kakak ingin masuk surga. Nanti kalau kita percaya sama Tuhan, ya adik-adik ya, kita ketemu di surga nanti ketika meninggal. Kakak ketemu kalian semua, adik-adik ya, semuanya kita bersama-sama di surga. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga, dari kebangkitan Yesus, kita belajar, kita harus menuruti kehendak Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, jangan enak-enak toh adik-adik, aku sudah selamat, aku pasti masuk surga. Enggak. Ya adik-adik, kita harus menuruti kehendak Tuhan. Kita harus menuruti perintah Tuhan. Jangan cuma enak-enak lah, biarin aku diselamatkan, sudah masuk surga, aku ndak usah berdoa, aku ndak usah baca firman, aku ndak usah ke gereja, aku mau melakukan dosa lagi lah. Kalau melakukan dosa lagi, berarti adik-adik masuk lagi ke neraka. Ya, kalau sudah diselamatkan, sudah masuk surga, mendapat jaminan kepastian hidup, adik-adik ya jangan melakukan dosa lagi. Adik-adik harus menaati perintah Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Setiap perintah Tuhan kita taati, adik-adik, jangan sampai kita berbuat dosa lagi, ya. Segera minta ampun kalau adik-adik tidak sengaja melakukan dosa, ya. Itu hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi ada 3 poin yang kita belajar, ya. Kebangkitan Yesus itu kan tadi mengubah hidup manusia. Setelah diubah kita ngapain? Yang pertama, kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kepastian hidup. Yang ketiga, apa? Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Oke adik-adik, itu aja yang dapat kakak sampaikan. Oh ya, untuk ayat hafalan hari ini, kita bisa buka di 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup menurut dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah kita ringkaskan Alkitab kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bangkit, sudah menyelamatkan kita. Ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kebangkitan Tuhan, buat penyelamatan Tuhan.
yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau menjadi anak-anak yang hebat. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk Yesus. 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 Yeah. Oke, hari ini kita akan kuis ya. Kuisnya gampang. Yang pertama, sebutkan tema firman hari ini. Tadi kakak firmannya tentang apa temanya. Yang kedua, sebutkan 3 poin yang dapat kita pelajari dari kebangkitan Yesus. Ada 3 poin tadi. Dari kebangkitan Yesus kita belajar untuk titik-titik, ada 3 poin. Yang ketiga, sebutkan ayat hafalan minggu ini ya, direkam ya adik-adik ya, di video dikasihkan ke mentor kalian. Oke adik-adik, semangat ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Yuk bangkit berdiri semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang hidup, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Karena kebangkitan-Mu, Engkau sudah memberikan kemenangan buat kami semua Bapak. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami tercinta Indonesia. Biarlah turun belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh diselamatkan, Indonesia boleh dimenangkan untuk Engkau Bapak. Buat pimpinan bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Engkau juga yang akan berikan hikmat, akal budi, kesehatan buat beliau dalam memerintah bangsa ini Bapak. Dan semua orang-orang yang bekerja bersama dengan beliau, baik itu dalam staf kepresidenan, kabinet, menteri, semua instansi pemerintah terkait. Engkau yang sudah tetapkan mereka untuk memimpin bangsa ini, biarlah mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain, dengan penyertaan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu, dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua Bapak. Terima kasih Yesus, berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana, biarlah Engkau sendiri akan lawat mereka, Engkau tolong mereka, beri mereka kemampuan untuk menghadapinya, beri mereka kecakapan dalam menghadapi setiap permasalahan yang mereka hadapi, dan kami percaya Engkau sendiri akan pelihara mereka, kesehatan, kekuatan menyertai mereka Bapa, dan setiap apa yang mereka butuhkan Engkau yang akan menyediakan tepat pada waktunya melalui tangan-tangan para donasi, para relawan yang bekerja untuk mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Berdoa juga buat tim medis yang saat ini masih terus berjuang untuk melawan COVID. Engkau yang akan menyertai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Engkau yang akan memberikan keamanan buat mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Segenap kebutuhan mereka, baik itu makanan, vitamin, obat-obatan, APD maupun vaksin, Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami semua. Kami boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekarang Bapa mau terima berkat yang dari Tuhan. Kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian, menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.